Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervita. Saya dari kelompok 5 Gizi Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat atau diskusikan bersama anggota saya, Alvina Finita dan Nur Aisyah. Outline yang kami buat yaitu definisi ruang lingkup dan fungsi gizi, perkembangan ilmu gizi, pelopor penelitian gizi, pengelompokan zat gizi, sifat gizi, masalah-masalah gizi di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi Kesmas, permasalahan gizi masyarakat, solusi permasalahan masyarakat. Gizi masyarakat, definisi sendiri dari gizi masyarakat itu adalah isu kesehatan penting yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Jadi gizi masyarakat ini ilmu yang mempelajari tentang makanan dan pertumbuhan atau perkembangan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat. Gizi sendiri adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Gizi itu adalah seperti nutrisi makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, pencernaan, absorpsi, penyerapan, transportasi atau pengangkutan, dan disimpan dan diolah oleh sistem tubuh metabolisme untuk dan pengeluaran zat-zat makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak digunakan lagi dan mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti zat makanan. Jika dalam bahasa Inggris diartikan sebagai nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Apa yang dimaksud dengan ilmu gizi? Ilmu gizi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara dia dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan, dan penyediaan informasi asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi dan pola makanan sehat. Jadi ilmu gizi ini informasi atau ilmu pengetahuan yang mengenai tentang gizi, nutrisi yang terdapat pada makanan, pentingnya pertumbuhan dan perkembangan manusia terhadap nutrisi yang ia makan. Gizi dalam kesehatan masyarakat. Terkait erat dengan gizi kesehatan masyarakat adalah kesehatan gizi masyarakat yang mengacu pada cabang populasi terfokus kesehatan masyarakat yang memantau diet, status gizi, dan kesehatan. Jadi gizi kesehatan masyarakat ini dalam masyarakat ilmu gizi yang diperlukan untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara luas, anak-anak dan lansia atau pasien penyakit tertentu. Kecukupan gizi merupakan salah satu hal yang terpenting untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam bermasyarakat. Tubuh manusia tuh pasti memerlukan zat gizi atau zat makanan untuk dapat melakukan kegiatan aktivitas fisik sehari-hari untuk memelihara proses tubuh dan untuk tumbuh dan berkembang, khususnya bagi yang masih dalam pertumbuhan. Jadi gizi itu dalam kesehatan masyarakat memang penting karena pada umumnya jika manusia tidak terpenuhi gizinya akan berkelainan lah. Bayangkan jika saja dalam sebuah masyarakat tidak mempunyai gizi yang seimbang. Mungkin saja ada yang sakit-sakitan, pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan usianya, seperti terjadinya stunting pada anak-anak, dan akibat dari kekurangan gizi atau tidak memperhatikan gizi seimbang ini pasti akan berdampak pada usia yang berkelanjutan atau pada usia lansia. Sejarah perkembangan ilmu gizi dari pengakuan pertama hingga saat ini. Pengakuan pertama ilmu gizi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1926
di Mary Swartz dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Tahun 400 sebelum Masehi, Hippocrates mendefinisikan makanan sebagai panas yang dibutuhkan oleh manusia. Pada zaman purba atau zaman sebelum modern ya, manusia telah mulai menyadari pentingnya kelangsungan hidupnya. Keadaan saat ini di zaman sekarang, berkembangnya konsep-konsep baru tentang kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan otak, motorik kasar, motorik halus, dan perilaku, kemampuan bekerja dan produktivitas, serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. Penelitian bidang teknologi pangan tentang cara mengelola makanan bergizi, fortifikasi bahan makanan dengan zat-zat gizi esensial, terutama gizi mikro, pemanfaatan sifat struktural bahan pangan. FAO dan WHO mengeluarkan pedoman keamanan makanan yang disebutkan Codex Alimentaris tentang peraturan food labeling dan batas keracunan makanan. Jadi ilmu gizi ini juga mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, di mana setiap zaman mempunyai perkembangan dari hal yang tidak diketahui menjadi hal yang diketahui dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan dan kesehatan manusia. Beberapa contoh penelitian gizi. Penelitian gizi berkembang hingga awal abad ke-20 tentang pertukaran energi dan sifat bahan makanan pokok. Zat besi pertama kali ditemukan pada tahun 1808 oleh Boussingault dan diteliti bahwa zat besi merupakan zat esensial. Zat esensial ini diperoleh dari makanan yang bisa dikelompokkan memiliki tiga fungsi, yakni memberi energi, mengatur pertumbuhan jaringan tubuh, dan mengatur proses dalam tubuh. Itulah yang dimaksud dengan zat esensial. Selanjutnya, Liebig meneliti tentang kemungkinan zat besi ini berkaitan dengan oksigen dalam proses transportasi dalam sel darah merah. Pada tahun 1840, zat besi mulai digunakan dalam pengobatan anemia. Fungsi gizi. Gizi ini adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang digunakan secara optimal untuk menjaga kesehatan tubuh. Fungsi utama gizi adalah untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, zat gizi juga berfungsi sebagai pengatur fungsi dan sistem kerja tubuh. Fungsi gizi seperti menghasilkan energi, zat pembakar diperankan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dan lemak diubah menjadi glukosa dan asam lemak yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk sel-sel tubuh. Fungsi yang kedua itu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun yang diperankan oleh protein. Membangun dan memelihara jaringan, protein adalah zat gizi yang berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh seperti otot, tulang, dan kulit. Mengatur proses tubuh atau zat pengatur yang diperankan oleh protein, mineral, dan air dan vitamin. Mengatur proses metabolisme, zat gizi seperti vitamin dan mineral berperan dalam mengukur proses metabolisme tubuh, seperti pembentukan sel darah, pembekuan darah, dan fungsi sistem saraf. Pengelompokan zat gizi terbagi menjadi dua, berdasarkan fungsinya. Zat tenaga. Zat tenaga ini seperti karbohidrat. Zat pengatur ini adalah vitamin dan mineral. Zat pembangun ini adalah protein dan lemak. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia. Zat gizi makro. Zat gizi makronutrium mencakup karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat sumber utama energi bagi tubuh. Protein ini berperan sebagai bahan pembangun sel dan jaringan tubuh. Lemak berperan sebagai sumber energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin. Mikronutrium mineral dan vitamin. Mineral berperan dalam pembentukan tulang, gigi, dan darah serta menjaga keseimbangan cairan tubuh.
Vitamin berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan membantu proses metabolisme. Sifat gizi ada dua. Sifat gizi ini terbagi menjadi dua, yaitu gizi klinik dan gizi masyarakat. Gizi klinik sendiri berfokus atau berkaitan dengan kesehatan perorangan yang lebih berfokus kepada kesehatan seseorang atau individu, dan sementara itu gizi masyarakat ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau public health nutrition. Jadi kalau gizi masyarakat ini lebih berfokus pada kesehatan masyarakat, berarti lebih banyak orang, sementara gizi klinik atau nutrisi klinis ini hanya berfokus pada individu atau perorangan saja. Masalah-masalah gizi di Indonesia meliputi kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, stunting, kekurangan tinggi badan pada anak yang tidak sesuai dengan usianya, dan kelebihan berat badan atau bisa disebut dengan obesitas. Hal-hal ini atau penyakit kekurangan gizi sering terjadi di Indonesia merupakan penyakit-penyakit tersebut. Dengan adanya masalah gizi di Indonesia ini pasti diperlukannya adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Status gizi masyarakat merupakan indikator penting dalam kemajuan program pembangunan kesehatan, apalagi gizi turut menentukan tingkat kesejahteraan dan kecerdasan manusia. Status gizi tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung antara lain penyakit infeksi dan jenis pangan yang dikonsumsi baik secara kuantitas maupun kualitas. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi masyarakat diantaranya rendahnya pengetahuan, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, dan sanitasi lingkungan. Tidak ketinggalan rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan juga turut mempengaruhi masalah gizi yang ada pada masyarakat. Memperbaiki gizi keluarga tidak selalu harus mengeluarkan biaya mahal. Masyarakat bisa memulainya dengan memahami kandungan pada nutrisi dari makanan, kemudian ketahanan pangan tingkat rumah tangga bisa diupayakan dengan memelihara ikan dan ayam untuk konsumsi pribadi, serta menanam tanaman pangan seperti singkong, kentang, dan buah-buah atau lain dan sebagainya. Itulah hal yang perlu kita lakukan agar bisa mencegah masalah gizi yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi. Faktor pertama itu masalah pangan, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Kita tahu bahwa mungkin saja kebutuhan pangan ini belum tentu bisa memenuhi di tingkat rumah tangga, di tingkat masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi masalah atau faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan gizi. Sementara itu, faktor yang kedua adalah gizi itu sendiri, pola asuh gizi atau makanan keluarga. Kita ini sebagai manusia pasti tentu saja jika makan saja tanpa harus mengetahui kandungan gizi atau nutrisi pada makanan tersebut. Karena banyak sebagian orang awam yang belum tentu pasti memikirkan hal tersebut pada makanan. Yang penting ya kenyang saja. Terus akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, permasalahan gizi yang ketiga itu adalah pelayanan. Bagaimana suatu gizi ini dapat teratasi untuk menuju akses terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin saja kan faktor permasalahan gizi ini karena tidak mudahnya akses dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pentingnya akan gizi ini. Lalu nomor 4 ada keterbatasan ilmu. Pengetahuan yang kurang tentang pentingnya gizi seimbang berkontribusi pada masalah gizi. Seperti yang sudah saya katakan bahwa manusia zaman sekarang, mungkin zaman dulu juga sama, mereka cuma memikirkan kenyang tanpa mempedulikan kandungan pada makanan tersebut, apa sudah memenuhi nutrisi, apa sudah memenuhi gizi,
atau pola yang seimbang untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Karena pengetahuan yang kurang ini menjadi penyebab salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi kesehatan masyarakat. Ada faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor biologis, dan faktor religi. Faktor pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini pastinya jika dalam suatu lingkungan kita ini atau lingkungan, misalnya saja lingkungan keluarga ini, kalau kita perhatikan status gizi kita, pasti kita dalam suatu keluarga ini bakal sehat, bakal memenuhi gizi yang seimbang. Jadi kayak seperti terhindar dari stunting, penyakit lainnya lah. Faktor sosial ini sudah menyangkut ke seluruh masyarakat, bagaimana status gizi dalam sosial masyarakat, apakah sudah baik atau betul. Jadi jika dalam suatu masyarakat sudah memenuhi gizi yang seimbang, pasti kita juga bakal sehat dan terhindar dari penyakit kekurangan gizi. Faktor ekonomi ini mungkin sudah pastinya banyak atau lumrah terjadi di Indonesia. Karena ekonomi ini menyangkut dengan kemampuan seseorang. Bagaimana kita tahu bahwa di Indonesia juga ini banyak orang miskin, orang yang tidak mampu ataupun sederhana. Ada banyak pengemis, pengamen yang kita lihat di lingkungan kita, yang bahkan kita lihat mereka ini kekurangan gizi, kurus, sakit-sakitan, akibat karena faktor ekonomi yang tidak bisa mumpuni atau mencukupi hidup mereka. Hal ini memang sering terjadi, kita lihat di sekeliling kita, bahkan di Indonesia juga banyak. Solusi permasalahan gizi masyarakat ini menurut Azwar tahun 2004. Yang pertama, upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Kita tahu kan tadi di Indonesia itu banyak sekali orang miskin, jadi itu salah satu yang penyebab adanya kekurangan gizi yang terjadi pada masyarakat. Jadi Azwar ini berpendapat bahwa jika dalam masyarakat ini ada penanggulangan kemiskinan dengan pembangunan SDM, pasti permasalahan gizi ini bisa teratasi dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni yang dapat mengedukasikan bahwa gizi itu penting dan bagaimana kita dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia ataupun di masyarakat sekitar kita. Yang kedua, dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Jadi, dibentuknya sebuah kebijakan ataupun peraturan agar bisa seperti menekan masyarakat agar bisa melakukan sesuatu hal yang bisa memperbaiki gizi mereka. Jadi, si Azwar ini menurutnya jika ada sebuah kebijakan atau peraturan pasti yang bersifat menekan, pasti masyarakat bisa mengikuti dan bisa sedikit demi sedikit bisa mengatasi permasalahan gizi yang ada di masyarakat. Strategi yang dapat kita lakukan itu seperti pendidikan masyarakat. Sebagai seorang kesehatan, kita pastinya harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya gizi untuk kebutuhan yang seimbang dalam tubuh kita. Gizi itu memang sangat penting ya. Jadi belum tentu semua masyarakat tahu tentang gizi karena ya di mata semua orang tuh yang penting kenyang tanpa mempedulikan makanan yang mereka makan itu bernutrisi atau tidak. Jadi pentingnya dalam meningkatkan kesadaran gizi yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa gizi itu sangat penting. Kesimpulan gizi masyarakat, kesimpulannya adalah makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, pencernaan, diserap, terus ditransfer, atau disimpan, metabolisme diolah dan dibuang untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Pada intinya gizi ini yang terdapat pada makanan yang menghasilkan energi untuk manusia. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang kata yang belum dimengerti. Saya hanya manusia biasa. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.